Pak, laporan awal menyebutkan insiden runtuhnya sebagian dinding bata saat proses plesteran. Korban Pak Habil tertimpa dan meninggal di lokasi. Bangunan rumah tinggal, tapi dampaknya fatal ya. Pasti di sini ada yang tidak beres nih. Bangunan 3 lantai seharusnya punya resiko runtuh yang lebih minim kecuali ada cacat struktural atau proses yang sangat melanggar standar. Pak Egi, lihat ini. Fondasi ini terlalu dangkal. Dan bersusupnya juga kelihatannya jauh lebih kecil dari standar untuk bangunan rumah 3 tingkat. Betul Bu, saya sudah periksa catatan pengadaan bahan. Hanya tertera besi beton tanpa ada spesifikasi diameter yang jelas. Ini aneh. Iya ya, sangat aneh. Ini awal yang buruk. Kita harus segera ke lokasi untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Kualitas pasir dan semennya terlihat tidak homogen. Campuran adukan yang buruk pasti mengurangi kekuatan dinding secara signifikan. Pekerja di sini terlihat sangat tertekan, Pak. Mungkin ada yang tahu lebih banyak dari sekadar laporan resmi. Kusen ini juga kayu biasa, bukan balok beton seperti seharusnya untuk menopang beban di dinding bata ini. Ini sangat riskan. Bagaimana bisa lolos pengawasan? Itu yang perlu kita gali. Pasti ada tekanan yang kuat bagi semua ini. Ada apa lagi ya Pak, Bu? Semuanya sudah sesuai prosedur. Akan tetapi, Habilnya saja yang kurang hati-hati dalam mengerjakan pekerjaannya. Maaf Pak Farhan, tapi kami nggak setuju. Tadi kami menemukan bahwa pekerjaan dari pondasinya terlalu dangkal, terus besi struknya terlalu tipis, terlalu kecil. Apakah itu semuanya udah termasuk dalam prosedur? Oh, itu cuman ada revisi dari pusat mengenai desain dan anggaran. Jadi, sehingga kami itu harus menyesuaikan dengan pembukuan. Tapi laporan inspeksi struktur atau uji mutu material terbaru justru kosong. Hanya ada tanda tangan tanpa yang jelas. Bagaimana Anda bisa menjamin kualitas pekerjaan dengan kondisi seperti ini? Begini Bu, saya hanya menjalankan perintah. Selebihnya ternyata proyek ini gila-gilaan dan ada pemangkasan biaya. Sehingga saya harus memutar otak supaya proyek ini berjalan dengan tepat. Hah? Mutar otak? Seharusnya tidak boleh menurunkan standar konstruksi Pak Farhan. Itu nyawa orang. Nyawa orang Pak Farhan. Bapak Riksa, kami dari tim investigasi. Kami perlu kejujuran Bapak karena Bapak adalah teman baik kami. Baik Bu, Pak, saya akan menceritakan soal kejadian Habil. Jadi sebenarnya Habil itu kerja yang baik, yang teliti. Di waktu kejadian itu, Habil itu sudah khawatir dengan keadaan di lapangan. Dari mulai adukan yang encer, kemudian dari dinding itu terlalu tipis sampai
terkena hentakan sedikit saja sampai bergetar. Hah? Kok bisa sampai getar? Emang di antara kalian di sini ada yang tahu bahan yang dipasok ke sini apa aja? Ada Pak, ada material-material yang tidak sesuai dengan prosedur seperti pasir. Pasir itu ketika diturunkan selalu bercampur dengan tanah. Kemudian juga ada semen-semen yang sudah bau apek, yang kayak sudah tersimpan lama. Kemudian itu juga kita disuruh sama Pak Farhan untuk tetap digunain karena untuk mengejar waktu konstruksi. Dan bagaimana untuk jam kerja? Apakah ada tekanan untuk lembur? Sangat penuh tekanan. Habil itu dipaksa buat berlembur, ngejain plesteran dinding semalaman, disuruh sama Pak Farhan untuk selesai besok harinya. Sebenarnya Habil sempat bilang dia itu takut karena dindingnya itu masih belum kering sepenuhnya, jadi takut ada apa-apa. Untuk informasi ini sangat penting Pak, penting sekali. Terima kasih Pak Riksa karena sudah berani speak up untuk masalah. Mari Pak. Ya silakan. Pak, lihat ini Peggy. Ini adalah semen yang berwarsa. Pantas saja semennya tidak bisa mengikat dengan baik. Ini bukan hanya pemotongan biasa. Ini disengaja Peggy. Lihat ini kualitas batanya juga sangat rendah. Jelas mereka pakai bata yang mudah rapuh kayak gini. Pasti dari awal juga ngebangun ini pakai kualitas bata yang Yang rendah ya. Pak Farhan, kami sudah kumpulkan semua bukti dari fondasi yang tidak sesuai, tidak standar, posisi struktur yang terlalu kecil, bahkan kualitas semen pun dan pasir yang buruk, bahkan dindingnya kondisinya belum kering, Bapak paksakan. Bapak Riksa juga beserta Habil sudah sering mengeluh tentang kualitas bahan. Tekanan itu berat. Kami mengerti. Tapi ini menyangkut nyawa Pak Habil. Ini bukan sekedar kelalaian biasa Pak Farhan. Ini adalah serangkaian keputusan fatal yang disengaja. Mereka lihat ini teman-teman. Saya mau sampai ini cuma gimana lagi keluarga di rumah bawa uang bawa tapi Tanya pisang itu Pak. nah kan dia baru juga di pasar Yang kualitasnya. kami bertemu pada pasar. Aduh, bagaimana ini? Kerjaan yang belum selesai. Pokoknya saya gak mau tahu, semua harus beres. Dan malam ini plesteran harus segera dikerjakan. Soal kualitas saya tidak mau tahu, itu urusan belakang, yang penting beres saja dulu.
Laporan kami sangat jelas Pak Farhan. Kami akan merekomendasikan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan standar ini, termasuk manajemen perusahaan dan kontraktor utama. Ini pelajaran bagi mereka agar keselamatan tidak lagi jadi korban efisien palsu. Dan kami juga akan menyoroti peran Anda dalam mengimplementasikan kebijakan yang membahayakan ini. Kejadian ini tidak boleh terulang kembali. Kasus ini sangat jelas, Pak. Runtuhnya dinding itu bukan karena kurangnya pengawasan Abil, tapi karena fondasi yang lemah, material di bawah standar, dan tekanan waktu yang membuat pekerjaan dilakukan secara terburu-buru. Ini adalah hasil dari mentalitas asal jadi dan pemotongan biaya yang brutal. Habil adalah korban terakhir dari serangkaian keputusan yang salah. Kita harus pastikan ini menjadi kasus yang kuat, menjadi peringatan bagi industri lain.